Assalamualaikum teman-teman. Saat ini saya berada di sebuah makam yang unik. Dikatakan langka atau unik karena lokasi makam ini tidak berada di area pemakaman atau di kawasan pemakaman pada umumnya, teman-teman. Makam ini berada di pinggir jalan raya atau tepi jalan raya atau di bibir jalan raya, agak menurun sedikit dari jalan raya. Jadi saya akan di bawah jalan raya, teman-teman. Dan makam ini hanya satu, hanya sendirian, hanya ini saja, teman-teman. Di sekitar makam ini atau di samping makam ini sudah perumahan warga, dan di belakang itu juga bangunan yang sekarang difungsikan sebagai warung kopi, dulur. Di batu nisan ini juga tidak ada keterangan atau tulisan nama dari makam ini, bolo. Di sini juga terlihat ada kembang, tapi kondisinya sudah agak mengering. Artinya tempat ini juga diziarahi orang ya, bolo. Di sini juga ada sapu, teman-teman. Jadi berziarah ke sini juga sekalian membersihkan, atau memang makam ini ada yang merawat ya, bolo. Saya juga tidak tahu. Oke, sebelum kita lanjut, saya bersihkan dulu lokasi makam ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke dulur, kalau kita pikir-pikir ya, kalau ini makam orang biasa pasti sudah tergerus oleh zaman, karena lokasinya ini sangat mepet dengan jalan raya dan berada di tengah kota, di perempatan, dan menjadi satu dengan rumah-rumah warga. Kalau makam ini memang makam orang biasa, mungkin sudah dipindahkan, teman-teman, atau bisa kena gusur ya, demi kepentingan untuk difungsikan dengan hal-hal yang lain. Tapi makam ini tetap terjaga di sini, bolo. Jadi mungkin beliau almarhum yang ada di makam ini orang sakti, mungkin tokoh yang berpengaruh, orang sakti, atau mungkin seseorang yang memiliki sejarah, ada kaitannya dengan sejarah kota Gresik. Saya juga tidak tahu. Dan menurut informasi yang saya terima, dulur, makam ini adalah dulunya seorang prajurit yang sangat berpengaruh pada masa kerajaan Giri Kedaton, yang mana pada waktu itu dipimpin oleh Kanjeng Sunan Prapen atau Panembahan Mas Witono. Beliau adalah cucu dari Kanjeng Sunan Giri, teman-teman, yang mana beliau pada masa hidupnya mengabdikan diri di kerajaan Giri Kedaton yang dipimpin oleh Kanjeng Sunan Prapen, cucu Kanjeng Sunan Giri. Beliau ini menurut informasi bertugas mempertahankan Gresik ini dari penjajahan, dari bajak laut maupun dari penjajah-penjajah yang ingin merongrong atau menguasai Gresik pada masa itu. Tapi kenapa ya, bolo, di lokasi ini atau di batu nisan makam ini tidak tertulis keterangan atau nama ahli kubur dari makam ini, tapi di depan makam ini, tepatnya di pohon itu, ada tulisan kecil di sebuah kayu yang dipaku di pohon, teman-teman. Ada tulisan Mbah Sabu Jagat. Mungkin sedulur yang nonton video ini ada yang tahu asal usul dari makam ini atau siapa nama sebenarnya dari ahli kubur ini, bisa coret-coret atau tulis di kolom komentar, dulur. Sekali lagi, kalau ini memang makam orang biasa, kemungkinan besar makam ini akan direlokasi, teman-teman, karena makam ini hanya sendiri ada di sini, mepet dengan jalan raya, mepet dengan rumah warga, dan di atas makam ini, di belakang ini, warung kopi, teman-teman. Dan makam ini juga tidak jauh dari kawasan makam Waliullah Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik.
Persisnya makam ini berada di seberang GNI, Gedung Nasional Indonesia, Kabupaten Gresik, di ujung selatan Jalan Pahlawan Kabupaten Gresik, tepatnya di pojokan perempatan ini teman-teman. Nah, seperti ini kondisi makamnya kalau kita lihat siang hari. Masya Allah, kalau dilihat dari depan seperti ini terlihat seperti kurang terawat ya dulur.